Kata Nabi SAW, tiga golongan manusia yang tidak diterima sholatnya dan tidak akan naik amal solehnya ke langit. Satu, budak yang melarikan diri sampai dia kembali kepada tuannya. Kedua, perempuan yang mengecewakan suaminya sampai suami itu ridho. Dan ketiga, peminum yang sedang mabuk sampai ia sadar. Tiga golongan manusia yang tidak akan diterima amal solehnya dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Salah satunya istri yang mengecewakan suaminya sampai kemudian suaminya ridho kepada dia. Tentunya ini bukan hanya masalah penampilan pasti ya. Karena kalau penampilan doang insya Allah nggak akan sampai kecewa. Lebih kepada attitude, sikap, tingkah laku. Aisyah radhiyallahu anha sangat memperhatikan penampilan di hadapan Nabi SAW. Ini coba ibu-ibu dengarkan baik-baik. Ini penting banget. Aisyah sangat memperhatikan penampilan di depan Nabi. Dan ia tidak ingin Nabi melihat dirinya kecuali dalam keadaan menyenangkan beliau. Suatu ketika Nabi SAW masuk menemui Aisyah. Dan di tangan Aisyah ada perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Jadi Nabi baru pulang kerja gitu kalau bahasa kita. Atau kalau dalam bahasa hadis baru pulang berdakwah, baru pulang berjihad. Sampai di rumah Nabi menemui Aisyah. Aisyah sedang memegang perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Yang perlu kita catat, Aisyah itu seorang perempuan yang sangat brilian, smart, kreatif. Itu Aisyah. Bukti kreatif, banyak barang-barang yang biasa aja di tangan Aisyah jadi bernilai. Itu Aisyah banget. Ada daun jadi bernilai sesuatu yang kreativitas luar biasa. Karena anaknya smart banget. Karena ceweknya itu brilian banget. Sehingga di tangan Aisyah segala sesuatu jadi bernilai. Jadi di tangan Aisyah itu ada kayak perhiasan dari daun. Nabi bertanya, ini apa wahai Aisyah? Kata Nabi. Dan kalimat ini harus dibaca dengan nada storytelling ya. Bukan nada khutbah. Kalau nada khutbah, ini apa wahai Aisyah? Kan gak enak ya. Jadi kayak Nabi baru pulang-pulang tiba-tiba teriak, ya Aisyah apakah ini? Apaan ya? Ini jadi gini ya. Storytelling tetap harus dipakai. Ini apa Aisyah? Karena Nabi kalau ngomong sama istrinya gak pernah teriak kan. Gak pernah bentak, gak pernah teriak, ngomongnya lembut. Ini apa Aisyah? Apa jawaban Aisyah? Ini aku pakai berhias untukmu wahai Rasulullah. Jadi ketika Nabi pergi, Aisyah ngapain? Bikin hiasan, bikin sesuatu yang bisa dia pakai ketika Nabi pulang, dia pakai untuk menyenangkan Nabi. Cuman kebenaran Nabi pulang dadakan gitu, Nabi ketuk pintu dibuka sama Aisyah, dan di tangan Aisyah masih ada hiasan itu yang belum jadi. Terus Nabi nanya, ini apa Aisyah? Ini mau saya pakai untukmu ya Rasulullah, supaya menyenangkan hati Rasulullah SAW. Apakah ini sesuatu yang dianggap tidak penting? Kalau gitu kita menganggap Aisyah melakukan hal yang gak penting dong. Kalau kita menganggap Aisyah melakukan hal yang sia-sia, gak mungkin. Aisyah itu brilian banget, solehah banget, maka apa yang Aisyah anggap penting, maka itu ibadah. Apa yang Aisyah anggap penting, maka itu amal soleh. Kalau Aisyah sampai segitu-gitunya memperhatikan berhias untuk Rasulullah, berarti berhias untuk suami itu adalah ibadah dan amal soleh yang penting insya Allah. Apalagi dalil yang lain. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha bersungguh-sungguh dalam berdandan untuk membahagiakan Nabi, sehingga ia memperhatikan hal-hal yang kecil agar Nabi melihatnya dalam keadaan penampilan terbaik. Sampai terkadang ia sibuk mengurus dandanannya untuk Nabi dan melewatkan satu majelis ilmu bersama Nabi. Ini kata ulama. Saking sibuknya Aisyah berdandan untuk Nabi, kadang-kadang Aisyah nggak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi. Coba, seolah-olah kadang-kadang berdandan lebih utama daripada duduk di dalam majelis ilmu. Terkadang, bukan selalu ya. Kenapa nggak ikut talim kemarin? Lagi dandan. Oke. Terus besoknya, kok nggak ikut lagi? Kan dandan. Minggu depan, kok nggak pernah hadir sih? Kita bikin talim udah sering loh. Kan ibadah itu dandan. Nggak gitu-gitu amat juga sih. Islam itu kan syumul ya, komprehensif. Bukan satu hal doang, jangan parsial. Tapi juga bukan berarti talim nggak pernah mikirin dandan. Seolah-olah dandan itu nggak penting. Enggak. Satu dari 3 ciri cewek solihah itu adalah dandan untuk suaminya. Nah Aisyah sampai nggak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi gara-gara lagi sibuk berdandan. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya suatu hari ketika Nabi sudah wafat, yang menggantikan Nabi mengajar hadis di Masjid Nabawi siapa? Abu Hurairah. Karena yang paling banyak menghafal hadis Nabi Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah
mengajar hadis-hadis Nabi di Masjid Nabawi dan Aisyah ikut mendengar dari ruangnya, dari kamarnya, dari rumahnya di sebelah masjid. Aisyah dengerin gitu. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Apa yang membuat Aisyah heran? Aisyah heran banyak hadis yang disampaikan Abu Hurairah Aisyah nggak pernah mendengar dari Rasulullah. Sehingga ketika selesai majelis, lalu Aisyah bertanya kepada Abu Hurairah, memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah." Itu panggilan Abu Hurairah, Abahir. "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kenapa saya nggak mendengar hadis yang kamu sampaikan tadi dari Rasulullah? Banyak sekali yang saya nggak tahu. Dari mana kamu dengar, wahai Abahir? Kenapa saya nggak dengar?" Apa jawaban Abu Hurairah? "Wahai ibu kami." Itu panggilan untuk Aisyah karena istri Nabi adalah ibunya orang yang beriman. "Wahai ibu kami, ya saya mendengarkan hadis itu, sedangkan ibu tidak mendengarkan, soalnya ibu sibuk dengan berdandan. Jadi saya mendengarkan hadis ketika ibu lagi sibuk berdandan. Ini bukan sindiran, ini bukan celaan untuk Aisyah, tapi ini untuk menunjukkan bahwa Aisyah ada kalanya waktunya dia lagi repot dengan dandanannya sampai tidak sempat menghadiri majelis hadis bersama Rasulullah SAW. Sehingga jawaban Abu Hurairah, "Ya hadis itu enggak ibu dengarkan karena saya tidak disibukkan dengan berdandan seperti ibu untuk Rasulullah SAW." Ini dalil para ulama yang jarang diangkat, angle-nya enggak ke sini. Jadi saya pernah sih dengar beberapa ustadz cerita tentang hadis yang sama, cuman angle-nya apa? Angle-nya tentang Abu Hurairah menghafal hadis lebih banyak dari Aisyah. Tapi kalau saya ngambil angle yang lain, walaupun itu juga benar. Angle yang lain apa? Ternyata saking sibuknya berdandan, terkadang Aisyah sampai nggak sempat hadir dalam majelis hadisnya Rasulullah SAW. Padahal Aisyah tahu majelis ilmu itu pahalanya luar biasa, tapi karena lagi dandan, ya udah deh tanggung. Ini dikit lagi masa mau sebelah doang kan ya? Ya udah 2. Majelis ilmu udah kelewat. Ya gimana lagi? Insya Allah itu juga ibadah dan yang ini juga ibadah. Ini menjadi bukti bahwa Aisyah sangat memperhatikan penampilannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Bakrah bin Utbah bahwa suatu hari ia menemui Aisyah radhiyallahu anha binti Utbah, bahwa suatu hari ia menemui Aisyah dan bertanya tentang memakai hina. Apa itu hina? Tato syariat. Tato tapi boleh. Tadi Islam tidak melarang sesuatu tapi nggak ngasih solusi. Tato ya dilarang, itu sepakat. Nggak ada ulama yang ikhtilaf tentang itu. Nggak ada mazhab. Oh yang mazhab Syafi'i nggak boleh, mazhab Hambali boleh. Nggak. Tato sepakat nggak boleh. Tapi ada solusi, ada hina. Khusus buat cewek, maka hina menjadi tato yang tidak permanen, bahkan bernilai ibadah kalau dilakukan untuk suami. Bakrah bintu Utbah pernah mendatangi Aisyah bertanya tentang masalah memakai memakai hina. Hina ini mirip dengan tato, dia dilukis di tubuh seorang perempuan, baik di tangannya atau di lehernya atau di bagian yang lainnya, di kakinya, dengan gambar yang terserah suami. Tanya ke suami, "Yang kamu mau gambar tato apa?" "Aku bunga boleh nggak?" "Bunga apa?" "Kaktus gitu." "Oh ya nggak apa-apa." Gambar kaktus yang duri-durinya banyak. Terserah suami, "Aduh aku mau mawar." "Oh ya boleh." "Atau aku mau pengen kayak tato gitu, gambarnya kupu-kupu boleh nggak?" "Boleh." Kupu-kupu boleh, kelelawar boleh, buaya juga boleh, nggak masalah. Apa aja lah terserah suami, yang jelas berhias dengan bahan tumbuhan yang thayyibah, kata Aisyah. Ditanya oleh Bakrah bintu Utbah, kata Aisyah tentang hina, hina adalah pohon yang baik dan air yang bersih. Hina adalah pohon yang baik dan air yang bersih. Artinya memakai hina dari bahan pohon yang itu, tumbuhan yang itu, yang hina itu, maka itu sesuatu yang thayyibah, baik. Untuk suami apalagi berpahala di sisi Allah SWT. Kalau di kita nyebutnya pacar ya. Jadi pakai daun pacar. Itu tato syariat. Jadi buat yang seneng tato, nggak usah khawatir. Kalian nggak perlu pakai tato-tato yang dilarang oleh agama, karena bertato nggak akan masuk surga. Salah satu di antara 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab apa? La yaktaun. Apa arti la yaktaun? Mereka tidak mensetrika tubuhnya. Kalau bahasa letterlock ya. Arti mensetrika tubuh, membuat tato, kata ulama hadis. Nggak apa-apa, tato nggak boleh.
tapi ada solusi, hina. Sehingga yang senang melukis di tubuhnya, lukislah tubuh teman-teman perempuan hina oleh seorang seniman yang bagus, tentunya akhwat sendiri, di bagian-bagian yang masih wajar dan ditujukan untuk suami. Maka itu thayyibah kata Aisyah, itu baik.